Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari habis hujan. Jadi hujannya cukup terang dan sekarang sudah hujannya cukup keras dan sekarang mulai terang. Tapi di belakang kita ada suara sungai yang airnya sangat banyak ini. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu sehat walafiat. Terima kasih dulur. Tema apa hari ini yang akan kita bicarakan? Rekan teman baik Agung 37 Samawa. Alhamdulillah, tak terasa sudah 500-an lebih video Agung yang sudah Agung upload untuk share kebaikan. Jadi temanya hari ini adalah apakah kebaikan itu perlu di-share ataukah cukup di kita sendiri? Jadi temanya sangat seru dulur, karena ini kan menjadi pro dan kontra. Di satu pihak, kalau kita kebaikan di-share, ada yang mengatakan misalkan sedekah 1 miliar misalkan. Nah, itu ada yang menunjukkan jati dirinya. Misalkan Pak Ali nyumbang masjid 1 miliar. Ya. Kemudian ada yang ngomong, waduh, nyumbang 1 miliar aja namanya ditulis biar orang semua tahu. Tapi di lain pihak juga ada yang menyumbang 1 miliar dengan identitas yang disembunyikan atau dirahasiakan. Misalkan sama nyumbangnya 1 miliar, terus ditulis hamba Allah. Terus bagaimana menyikapi dua hal ini, teman dulur Agung 37 Samawa yang baik semuanya? Jadi masing-masing punya persepsi atau punya gambaran atau punya pendapat yang menurut Agung juga sama-sama benar. Benarnya di mana Mas Agung? Jadi gini, ya, yang satu pihak menyatakan tidak ada namanya, itu juga baik. Karena apa? Karena dia takut dengan riya, takut dengan dikira sombong. Makanya disebut hamba Allah atau tidak usah dikasih nama. Karena yang seperti ini biasanya beranggapan bahwa Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu semua apa yang kita kerjakan, apalagi yang untuk kebaikan. Jadi memang persepsi ini juga benar sekali. Dia tidak mau menampilkan nama agar tidak menjadi kesombongan, agar tidak menjadi riya, dan agar memang hanya dia sendiri sama Tuhan yang tahu. Nah, pendapat ini juga cukup menarik juga lur. Juga benar semuanya. Terus kemudian yang kedua adalah dia menyertakan nama. Ya, di satu pihak tadi disebutkan tidak perlu disebutkan nama karena Tuhan maha tahu, karena Tuhan segala sesuatunya pasti tahu. Nah, di lain pihak disebutkan namanya, misalkan Pak Ali tadi menyebutkan. Ya, tapi yang menjadi menarik adalah bahwa Pak Ali ini ternyata dia memberikan nama itu bukan untuk sombong, bukan untuk riya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk semacam ya takabur lah, bahasanya kan gitu. Ternyata di balik itu adalah beliau mengatakan nama yang disebut agar apa? Agar menginspirasi untuk kebaikan. Coba bayangkan dulur teman baik Agung, ketika semua maksiat itu diumbar, diiklankan secara besar-besaran, secara banyak, sementara pengajian kebaikan itu tidak disiarkan secara besar-besaran, kira-kira yang terjadi apa dampak ke depannya? Pasti akan kalah dengan kemaksiatan atau kejelekan itu. Tapi itu juga tidak benar juga, artinya ada benernya ada salahnya, karena masing-masing punya pendapat yang berbeda. Tapi hakikatnya adalah bahwa misalkan dua orang itu ada yang baik, sama-sama baik, yang satu diekspos, yang satu tidak diekspos. Ya, contoh kasarnya adalah gini, dua orang punya ilmu yang baik tinggi, yang satu pergi ke hutan menyendiri karena takut diketahui orang lain, yang kedua di dalam keramaian, di dalam kota, sama-sama baik. Ya, jadi seru dulur kalau kita bisa menelaah mana yang benar, mana yang salah, itu seru sekali. Karena apa? Karena semuanya pasti ada bisikan hati nurani yang kita tidak pernah tahu dan tidak pernah paham akan diri mereka. Kembali kepada tadi Pak Ali tadi. Jadi kebaikan ini menurut Pak Ali itu wajib diekspos, wajib disebarluaskan agar menginspirasi dengan yang lain.
Perkara ada orang yang mengatakan takabur, riya, sombong, gagah-gagahan dan sebagainya, itu adalah urusan mereka. Itu adalah urusan masih dimensi yang ketiga. Sementara Pak Ali adalah sudah masuk ke dimensi ketujuh. Ke dimensi ketujuh adalah apa? Niatnya karena Allah, niatnya karena keilahian, niatnya karena ketuhanan. Ya sudah, kalau sudah mengikuti ada jalan yang lurus, ya sudah ikuti saja. Tapi ya memang nggak gampang. Untuk mengikuti jalan lurus itu pasti banyak cobaan, pasti banyak godaan. Nah, di posisi mana kita saat ini? Ya, kalau sudah menemukan jalan, sudah ikuti saja jalannya, mudah-mudahan berjumpa. Nah, maksudnya jalannya itu apa? Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu. Seru dulur nggih. Jadi hidup ini adalah paradoks, hidup ini adalah kadang-kadang berlawanan. Tapi ketika kita masuk kepada dimensi yang lebih tinggi, kita akan bisa memilah dan memilih. Kenapa kok begitu? Karena kita diberikan akal karunia dan hati nurani. Jadi semuanya itu dikembalikan kepada diri kita. Bagaimana akalnya, bagaimana rasanya itu tadi. Jadi sama-sama benar, sama-sama betul. Nah, tergantung kita masing-masing dalam sudut pandangnya. Jadi kalau kita masih menyalahkan orang, kita masih bergunjing, kita masih menggibah, berarti diri kita yang salah. Karena apa? Kalau kebenaran itu disuarakan, kalau kita masih tersinggung, berarti ada yang salah di dalam diri kita. Oke dulur, teman baik Agung 37 Samawa, saatnya kita introspeksi ke dalam, saatnya kita berusaha untuk mawas diri. Sebetulnya apa yang bisa kita kontribusikan untuk diri kita dan manfaat di alam sekitar kita. Sehingga kalau kita berlomba-lomba untuk menanyakan kepada diri sendiri, apa manfaat kita hidup, apa manfaat kita hadir, apa manfaat kita buat keluarga, buat masyarakat, dan buat agama. Sehingga tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan. Yang ada adalah berkarya, berkarya, dan terus berkarya. Ya, semoga Agung 37 Samawa bisa menambah inspirasi, bisa menambah pengetahuan walaupun tidak banyak. Karena semua semata-mata hanya untuk kebesaran Tuhan, semata-mata hanya untuk kebesaran ilahi. Terima kasih dulur, sore yang cerah, sore yang indah, dan sore yang sejuk. Semoga hari ini kita lebih baik dan lebih baik di hari kemarin. Oke, terima kasih. Selamat berdaya dan terus berkarya. Salam ASB, matur sembah dun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.